Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran ilmu gizi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, masih tetap semangat untuk sekolah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Kita langsung ke pembahasannya ya. DKBM itu sudah ada atau sudah dibuat pada saat sebelum kemerdekaan, itu dari tahun 1935 sampai 1940, mengalami 3 kali perubahan. Tentunya DKBM pada masa itu dibuat oleh orang Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan berubahlah namanya menjadi DKBM yang disebut atau daftar komposisi bahan makanan. Itu dimulai pada tahun 1949 sampai 1996. Kemudian di antara tahun tersebut data ini mengalami 5 kali perubahan. Kemudian untuk saat ini nama DKBM itu berubah atau dikenal menjadi Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Ada versi 2009, kemudian yang paling baru itu tahun 2017 yang diterbitkannya pada tahun 2018. Namun untuk penyebutannya, kalau kita masih bisa menyebut DKBM itu it's okay karena pada dasarnya datanya itu sama. Atau untuk lebih lengkapnya, kalian mencari tahu tentang DKBM atau Tabel Komposisi Pangan Indonesia bisa mengunjungi website panganku.org. Di situ lengkap. Kalian juga bisa cari daftar bahan makanannya, zat gizinya, dan sebagainya. Lalu untuk yang terbaru atau disebut tabel komposisi pangan Indonesia, kita bisa lihat tampilannya ya. Ini untuk halaman depannya itu bisa dilihat bacaannya kita berubah ya judulnya jadi Tabel Komposisi Pangan Indonesia tahun 2017. Diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018. Tampilannya kurang lebih sama, ada nama bahan, nama-nama bahannya di sebelah sini. Lalu di sini adalah komposisi zat gizi makanan. Ada air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, sampai vitamin C. Kemudian ada BDD di sini. Untuk apa itu BDD kita akan bahas nanti setelah ini ya. Kita awali dulu dari pengertian DKBM. Apa sih itu DKBM? Adalah daftar yang memuat kadar gizi berbagai bahan makanan yang digunakan di Indonesia. Berisi kandungan berbagai macam zat gizi dalam 100 gram berat bersih atau berat yang dapat dimakan. Berat yang dapat dimakan ini disingkat menjadi BDD. Jadi di dalam DKBM ini kandungan zat gizinya itu per 100 gram bahan makanan. Artinya bila kita nanti kalian baca di tabel untuk nasi misalkan, di situ dituliskan bahwa nasi memiliki energi 360 kalori. Artinya 360 kalori itu dari berapa gram nasi adalah 100 gram nasi. Semua bahan makanan yang ada pada tabel tersebut dalam 100 gram berat bersih. Lalu ada apa aja sih di dalam tabel komposisi pangan Indonesia atau bagaimana sistematikanya? Kita lihat ada apa aja ya. Yang pertama ada pengelompokan pangan. Pengelompokan pangan di tabel komposisi pangan Indonesia di sini dikelompokkan menjadi 13. Ada serealia dan hasil olahannya, kemudian umbi berpati dan hasil olahannya, kacang biji dan bean, sayuran, buah, daging unggas,
ikan, kerang, dan udang, telur, susu, lemak, dan minyak. Kemudian ada gula, sirup, confectionery, bumbu, dan yang terakhir ada minuman. Lalu adakah perbedaan dengan DKBM yang sebelumnya? Ada. Untuk DKBM itu pengelompokan pangan hanya sampai 10 kelompok. Di sebelah mana yang terdapat perbedaan? Ada di bagian sini. Dari 3 kelompok terakhir ini, pada versi yang lama itu dikelompokkan menjadi satu kelompok disebut serba-serbi. Selain 3 kelompok ini juga hasil olahan, ini ya, hasil olahan di setiap bahan itu disatukan di serba-serbi. Berbeda dengan versi terbaru ini, hasil olahan dipisahkan tergantung dari bahan yang digunakan ya. Jadi totalnya untuk yang versi terbaru ada 13 pengelompokan pangan. Oke, pertama. Lalu setelah pengelompokan pangan ada zat gizi apa saja dan komponen pangan apa saja yang dibahas atau yang ada datanya di tabel tersebut. Bisa dilihat. Cukup banyak ya zat gizi yang ada pada tabel komposisi pangan Indonesia. Dari mulai air sampai vitamin C. Setiap komponen, setiap zat gizi ini dituliskan dengan satuan yang berbeda. Contohnya misalkan untuk protein, lemak, dan karbohidrat ini dituliskan dalam bentuk gram. Berbeda juga dengan fosfor, besi, dan vitamin C dan vitamin B, terdapat perbedaan satuan yang dipakai. Bisa dilihat ada di tabel keterangan satuan yang dipakai. Lalu setelah zat gizi dan komponennya, ada bahan-bahan yang dapat, berat bahan yang dapat dimakan atau BDD yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya. Apa sih itu BDD? BDD adalah kadar zat gizi disajikan per 100 gram bagian yang dapat dimakan. Artinya, BDD di sini adalah bagian yang dapat dimakan. Contohnya, untuk lebih jelas contohnya kita pakai contoh langsung ya setelah ini. Nih, kita contohkan di sini ada foto singkong. Singkong di dalam tabel memiliki BDD 85%. Artinya dari sebuah singkong atau dari misalkan 1 kilo singkong, artinya dari 1 kilo singkong tersebut yang bisa dimakan hanya 85% bagiannya saja. Tidak 100% dapat dimakan. Lalu kemana bagian yang lainnya? Bagian yang tidak dapat dimakan, artinya sisanya sebesar 15%. Yang dimaksud bagian ini adalah bagian kulitnya di sini ya, di lingkaran merah ini. Artinya bagian ini bagian yang tidak dapat dimakan atau tidak ikut diolah sebagai makanan. Kita pakai contoh ya tadi, pakai berat langsung. Contohnya, bila kalian memiliki 250 gram singkong, maka berat bersih dari singkong tersebut adalah, cara untuk mencari berat bersih yaitu dengan mengkalikan BDD dikalikan dengan berat bahan. Berat bahan di sini adalah 250 gram singkong, maka 85% ditulis 85 per 100 dikalikan 250. Dari hasil ini kita akan mendapatkan berat bersihnya itu seberat 212,5 gram. Artinya dari 250 gram singkong yang dapat dimakan itu adalah 212,5 gram. Seperti itu untuk mencari berat bersih dengan menggunakan BDD. Oke, untuk pembahasan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum paham atau tadi ada yang kelewat, silahkan boleh diputar lagi videonya sampai kalian paham. Atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup. Jangan ragu untuk bertanya, kita belajar sama-sama, oke? Selanjutnya untuk tugas mandiri. Ada lembar tugas 1, petunjuknya itu, cari informasi mengenai poin-poin di bawah ini. Tuliskan dengan rapi dan lengkap di buku. Yang pertama ada pengertian DKBM, kegunaan, kelemahan,
golongan bahan makanan atau tadi pengelompokan makanan itu seperti apa, tuliskan. Lalu ukuran atau satuan zat gizi. Contohnya, untuk tadi yang disebutkan karbohidrat itu memakai gram, maka untuk zat gizi lain seperti apa, sampai vitamin C. Lalu ini lembar tugas 2 ya maksudnya, petunjuknya, carilah BDD dan hitung berat bersih dari bahan-bahan makanan berikut. Di layar ini kalian bisa lihat ada gambar makanan dan berat kotornya. Maka tugas kalian di sini adalah mencari BDD dari masing-masing bahan makanan tersebut. Setelah ditemukan, kemudian cari, hitung berat bersih dari setiap bahan makanan tersebut. Oke, dikerjakan juga sama di buku tulis. Keduanya dikumpulkan melalui Google Classroom. Apabila ada yang memiliki kendala atau sekali lagi apabila ada yang mau ditanyakan, jangan ragu, langsung ditanyakan di grup kelas supaya bisa dijelaskan, kita belajar sama-sama, oke? Untuk hari ini sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau masih ada kekurangan. Terima kasih semuanya untuk yang sudah menyimak dengan fokus. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang lancar, tetap semangat untuk sekolah. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.